Selamat pagi yang indah dari kota Pelanga, Filipina. Saya sampai di sini secara tidak sengaja. Kota apa ini dan apa maksudnya? Saya juga tidak tahu. Saya naik bus dengan tujuan ke kota lain. Busnya berjalan selama 1 jam lagi ke tujuan terakhir. Dan tiba-tiba saya dibangunkan. Ternyata saya sudah di kota lain dan saya tidak tahu apa-apa di sini. Jadi saya hanya menyewa tempat untuk tidur. Saya bilang ke diri sendiri, tidak apa-apa, tidak usah kembali ke kota tujuan awal. Tapi saya akan eksplorasi kota ini. Saya akan tinggal sekitar 2 hari. Ingin tahu seperti apa kota ini. Siapa tahu ternyata bagus. Saya nggak tahu. Di sini ada kafe, saya akan minum kopi dan bertanya ke penduduk lokal tempat mana yang paling bagus di sini. Dan saya akan eksplorasi, insya Allah. Kota ini punya alam dan pegunungan yang jelas terlihat. Di sana ada gunung-gunung hijau, tapi saya tidak tahu. Suasananya terlihat sangat sederhana. Lebih mirip desa, bukan kota. Tadi ada mahasiswa yang pesan sepotong kue coklat dan double espresso. Lalu di Riyadh, Saudi, harganya 16 rial. Waktu penyajiannya sangat cepat. Rasanya sih cuma kayak kue dengan krim, tapi ya oke, lumayan enak. Espressonya enak, walaupun saya sebenarnya jarang minum espresso. Namun setelah pencarian yang saya lakukan, saya kehilangan jejak kota dan melihat kota yang hilang. Jika espresso sekarang terbalik, maka segera saya membuat kopi dan semuanya akan baik-baik saja. Saya bertanya kepada mereka dan jujur saja, mereka telah banyak mengambil dari saya. Kota ini menyuguhkan keindahan alam, pantai, dan situs bersejarah. Kota ini merupakan koloni sejak awal tahun 70-an. Tolong berikan saya rekomendasi beberapa tempat untuk dikunjungi. Saya akan berusaha untuk mengeksplorasi sebagian besar kota ini hari ini dan sisanya nanti. Besa. Mereka menyarankan saya untuk menyewa mobil karena tempat-tempatnya berjauhan dan banyak tempat yang harus dikunjungi. Di sini tidak ada taksi, mereka menggunakan sepeda yang ada kursi di sampingnya. Nanti saya akan coba foto karena ini adalah alat transportasi taksi di sini. Di sini tidak ada taksi mobil biasa, mobil-mobil ini hanya membantu anak-anak aja. Inilah hal yang sebenarnya mereka maksudkan selama ini. Benar-benar terlihat sangat serupa dan persis seperti yang ada di depan saya saat ini. Nah, ini dia layanan taksi milik mereka yang biasa digunakan. Bentuknya seperti ini. Penumpang naik dengan nyaman. Supir ini tarifnya murah, hampir tidak ada yang sampai 10 rial. Semuanya sekitar 3 atau 4 rial aja. Perjalanan apapun, saya mau cek mobilnya. Ada rental mobil dekat sini, saya coba sewa dan tanya-tanya. Setelah sekitar 1 jam, akhirnya saya dapat mobil. Kebanyakan tempat sewa pakai bus, tapi saya dapat mobil dari pemiliknya langsung yang menyewakannya ke saya. 2 hari, 2 ban baru, harganya sekitar 200 rial. Jadi ini hampir sama dengan harga di Saudi. Perusahaan rental di sini juga harganya hampir sama, tidak ada perbedaan berarti. Jadi keputusan saya untuk menyewa mobil sangat tepat karena tempat pertama yang akan saya kunjungi, Baroklu, letaknya jauh dari kota. Tempat saya sekarang ini jaraknya 40 menit, jadi saya benar-benar jauh. Tempat ini direkomendasikan ke saya waktu saya di kafe. Mereka bilang saya harus banget ke sini. Inilah tempat Baroklu, letaknya jauh banget, hampir 1 jam dari sini. Jalan ini adalah jalur perjalanan, masih di dalam kota yang sama, tapi di kota ini tempat-tempatnya memang berjauhan satu sama lain.
Benar kan? Semoga tempatnya layak dikunjungi. Seru juga bisa eksplorasi sendiri. Mungkin nanti mampir ke tempat random juga. Di sini, penduduk Al-Muhandiyin berharap ini jadi lahan tani. Mayoritas adalah petani. Orang-orangnya sederhana, tetapi sangat sopan. Ini tempat yang sangat aman. Saat berjalan, saya menemukan sebuah taman di jalan yang sama. Saya berhenti. Taman itu tampak bagus. Saya melihat ada sedikit lalu lintas, jadi saya keluar untuk melihat apa yang terjadi di taman, dan kami bisa melihat-lihat. Mereka menolak untuk membiarkan kami melanjutkan perjalanan. Dengan nama Tuhan, cuaca di sini berubah 180 derajat, sekarang dingin dan hujan. Terima kasih. Di kota-kota terapung ini, aku harus tinggal di tempat untuk penduduk desa ini. Tempat ini indah sekali. Aku harus melakukan sesuatu di sini. Ini udah mulai berkembang. Wow, Ibu bingung di sini. Saya mencoba mengunduhnya, tetapi di mana saya bisa menemukannya? Tempat tersebut sangat indah. Di sini ada minuman dingin, Zalsin datang dan akan datang lagi. Ini bukan laut, ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita. Aku tuh tidak bisa, hujannya turun sangat deras. Aku tidak punya payung atau pelindung. Kalau hujan datang, di sini tidak seperti di tempat kita, sangat deras. Waduh, aku akan lanjutkan perjalanan. Tapi kalau di tempat yang sama juga hujan, itu masalah lain. Lanjut jalan lagi. Enaknya traveling pakai mobil, bebas lihat tempat yang disuka, tinggal berhenti aja, berhenti di pinggir dan jelajahi. Masih sisa 25 menit lagi ke tempat tujuan. Hujannya makin deras dan situasinya nggak meyakinkan kalau tempat yang mau aku tuju bakal buka saat aku sampai. Katanya kalau hujan deras mereka nggak menerima pengunjung, semuanya ditutup. Hanya penyewa aja yang boleh masuk, karena tempatnya di dalam hotel, jadi yang udah booking boleh masuk. Tapi pengunjung dilarang masuk, apalagi hujannya makin deras, benar-benar waspada. Ada 15 menit lagi cek situasi, dan aku masih punya banyak waktu, 6 jam lagi sebelum tutup. Mungkin hujannya reda, mungkin hujannya mereda. Nah, ini dia tempat yang dari tadi udah sangat aku incer-incer. Sebentar lagi kita akan segera sampai di sana. Ini pintu masuknya, dan ini foto tempatnya. Kayaknya nggak terlalu jelas, tapi aku bakal masuk seperti yang udah aku duga. Mereka bilang karena hujan, jadi mereka nggak terima pengunjung. Katanya lebih baik datang besok pagi-pagi. Suara rekaman. Aku nemu tempat setengah bersejarah dari Perang Dunia Kedua. Lokasinya di atas bukit dan aku sampai pusing nyetir ke sana. Akhirnya aku sampai di tempatnya. Akhirnya beli tiket seharga 70 peso, mata uang mereka di sini. Ada pasar-pasar kecil lokal yang jual barang-barang yang dibutuhkan orang, misalnya payung atau pakaian buat ke tempat wisata. Bolehkah saya kasih kamu payung?
Sebenarnya, setelah saya mempertimbangkan berbagai pilihan yang ada di sini, saya rasa saya lebih memilih untuk mengambil pilihan yang ukurannya paling kecil saja untuk saat ini. Ya, yang itu saja sudah cukup bagus buat saya. Baiklah, kalau begitu, terima kasih banyak ya atas bantuan dan kesabaran Anda dalam melayani saya hari ini. Suhu di bandara agak dingin. Jadi pas aku beli payung, malah hujannya berhenti. Tentu, souvenirnya berbentuk salib. Kalau tahu ini salib dari awal, saya tidak akan datang. Saya datang tahun ini berdasarkan ini sesuatu yang berhubungan dengan Perang Dunia II, namun ternyata itu adalah salib tua yang digunakan oleh para tentara. Di sini nih, beberapa senjata dari Perang Dunia II ini mirip senjata yang ada, tapi ada beberapa perubahan desain. Ini satu, dan yang ini apa? Sepertinya mereka jadi bentuknya terlihat sangat mirip seperti yang pernah dilemparkan ke negara Jepang untuk pertama kalinya. Saya sendiri sebenarnya tidak begitu mengetahui jenis-jenis dari senjata ini. Namun saya yakin pasti ada para ahli di luar sana yang lebih memahami jenis senjata tersebut secara mendalam. Jalannya benar-benar melelahkan, soalnya terus menanjak. Dan di sini, mobil tidak boleh digunakan oleh siapapun. Tadi waktu saya jalan, saya disuruh balik. Kenapa? Katanya tempatnya tutup. Ini dia tempatnya. Panjang banget, saya juga nggak tahu. Tapi ini milik pribadi. Dari sini kelihatan besar, tapi karena berkabut jadi nggak kelihatan. Dan renovasi serta hal-hal lain juga sedang berlangsung. Para tentara di masa Perang Dunia Kedua, hari ini lagi apes, kemanapun saya pergi semuanya tutup. Dan yang bikin kesel itu, mereka nggak ngasih catatan kalau tempat ini tutup waktu kamu cek di Google. Di peta kelihatannya normal, ada pengunjung dan terbuka, tapi ternyata tutup. Setelah 2 tahun, saya bilang pasti nggak bakal balik lagi setelah 2 tahun. Tapi secara umum tempatnya enak sih suasananya. Sekarang saya udah sampai di tempat penginapan, tapi saya mau sholat dulu. Nanti malam saya bakal keluar lagi buat lihat ada apa di kota ini malam-malam. Soalnya saya nginep di sini. Saya nemu keluarga ini yang nyawain kamar. Kamarnya bagus, bersih, dan rapi. Saya pikir mending nginap di sini, soalnya hotel di sini cuma ada 2. Jadi kayak monopoli di pasar, hari ini harganya $100. Tapi saya dapat 2 malam cuma sekitar $30. Bagus banget, pokoknya mantap. Di sini juga ada tempat duduk kayak ruang santai, jadi rasanya kayak kamar sendiri atau kayak beberapa kamar gitu. Ini kamar saya di sini. Oke, ada Fard. Ada apa Fard? Dia bilang tempatnya bersih, bikin malu aja. Ini hari kedua saya, alhamdulillah semua baik. Tadi pagi saya hubungi tempat kemarin, tapi saya dilarang masuk karena hujan. Nama tempatnya Laskas. Pagi ini mereka nolak lagi, katanya hujan sejak jam 1 malam. Hujan deras banget, nggak berhenti. Jam 12 siang mereka balas lagi.
Kami kasih 3 sampai 4 jam buat jalan-jalan di sini, tapi kamu tanggung resiko kerusakan karena hujan. Katanya mereka nggak ada urusan. Nggak masalah, asal boleh masuk karena udah jauh-jauh ke sini. Sekarang di jalan mulai gerimis, jalanan lagi. Terus saya keluar, sumpah saya tidur, bahkan belum makan apa-apa. Saya pikir daripada buang waktu, mending saya langsung ke sana. Saya kira di dalam ada tempat makan juga, jadi kita lihat nanti gimana. Sekarang tinggal 50 menit lagi perjalanan, dan saya bakal sampai. Jadi nanti kita ketemu di Las Casas. Jujur aja, saya nggak yakin apakah mereka punya makanan di sana atau enggak. Atau nanti makannya kapan. Tapi karena saya udah hampir sampai, saya mampir dulu ke 7-Eleven buat beli sesuatu. Lanjut lagi di jalan. Oke, sekarang saya udah ambil barang-barang ini. Ini pernah saya coba sebelumnya, masih enak banget. Kadang-kadang memang situasinya bikin capek. Kadang juga orang nggak waspada. Oh iya, terima kasih banyak sekali lagi Saudara Adri. Sebelumnya Adri, sebelum kita benar-benar sampai ke tempat yang saya tuju ini, sekarang saya udah masuk ke dalam, mereka menyambut saya dengan ramah dan menunjukkan tempatnya. Ternyata area ini luas dan besar banget ya. Nah, ini dia peta lengkap lokasinya. Saya akan coba jelajahi seluruh tempat ini. Biaya masuknya sekitar 200 rial per orang. Itu cuma buat jalan-jalan aja. Harga penginapannya 800. Dan kalau kamu keluar, ini dia denahnya. Ini adalah tempat tunggu, baru saja saya sampai. Saya baru sampai, masih menunggu, atau mereka lagi menyiapkan sesuatu yang saya juga nggak tahu apa. Katanya tujuan utamanya area ini, tapi sebagian belum terpasang. Di sini tempatnya jelas, sangat indah. Tapi sebelum kita mulai jalan-jalan di sini, saya mau jelaskan dulu tentang konsep tempat ini. Siapa yang membangun tempat ini? Nanti saya akan rekam banyak hal tentang siapa yang membangun tempat ini. Bangunan-bangunan bergaya Spanyol ini, apakah orang Spanyol yang membangunnya? Bukan. Yang membangun adalah orang Filipina. Semua bangunan di tempat ini sangat luas, dibangun oleh mereka. Seorang pengusaha Filipina bernama Jerry. Jerry punya mimpi untuk melestarikan warisan budaya Filipina karena ada banyak pengabaian dan kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Jadi, apa yang dia lakukan? Ada banyak koloni Spanyol di berbagai kota di Filipina. Jadi dia membongkar bangunan-bangunan ini karena kebanyakan bangunannya emang bisa dibongkar pasang. Sebagian besar terbuat dari kayu. Dia membongkar bangunan-bangunan ini dan memindahkannya ke tempat ini. Tempat di mana saya berada sekarang adalah sebuah resor mewah berupa hotel atau kumpulan hotel yang juga digunakan sebagai tempat konferensi dan acara-acara besar. Jadi orang ini benar-benar memperhatikan tempat ini dan membangun sesuatu yang luar biasa dengan investasi yang sangat besar. Maksud saya, resor ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Tempatnya sangat luas, kamu bisa berkeliling dengan mobil selama 1 jam penuh saking besarnya. Yang luar biasa adalah Fajeri, orang yang membangun tempat ini melakukannya dengan cara memindahkan bangunan-bangunan dari beberapa kota di Filipina dan mengumpulkannya di sini.
Semua bangunan ini dulunya milik Spanyol. Memang, Spanyol menjajah Filipina hampir 300 tahun. Jadi mereka punya warisan besar di sini, bangunan, senjata kuno, dan lainnya. Dia memperhatikan hal ini dan membangun tempat luar biasa ini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang semuanya. Detail-detailnya ada di tempat ini. Ini adalah tempat pertama yang saya masuki. Bayangkan aja, seluruh gedung ini dibangun ulang dari awal. Maksudnya bangunan aslinya dibongkar dulu, lalu dibangun lagi dari awal. Aula besar yang penuh dengan ornamen, sangat mewah, kokoh sekali. Di sini ada pengunjung dan beberapa tamu yang juga menginap di hotel yang sama. Lalu, apa aja beberapa halnya? Tentu saja, kita melihat banyak hal yang berkaitan dengan kekristenan karena tujuan penjajahan dulu emang untuk menyebarkan agama Kristen. Dulu, agama Kristen tidak begitu dikenal di Filipina, tapi sekarang agama Kristen membentuk 80% di sini, maksudnya di Filipina. Di sini kita lihat bangunannya. Di sini, Syekh Abdullah sedang mendokumentasikan momen-momen di gedung ini. Suhu di sini panas, dan anak ini menunjukkan kita jalan, tinggal naik aja. Entah kenapa, tapi kalau lihat langsung, bangunannya terasa seperti bangunan kuno, seperti milik orang-orang kaya gitulah. Karena emang dikerjain dengan serius, kemanapun kamu melangkah, kamu akan menemukan detail-detail seperti ini. Sebuah kaos untuk Jerry yang pernah saya ceritakan, pengusaha yang punya mimpi. Dia menjaga warisan dan sejarah di Filipina. Orangnya emang seperti itu. Dia yang membangun tempat ini, dan aku juga melihat hal-hal yang berkaitan dengan seni arsitektur. Sama seperti yang kita lihat pada dekorasi-dekorasi yang ada di atas langit-langit. Halo, boleh saya keluar? Kita bernyanyi, lautnya dekat. Karena hujan, kita lihat ombaknya kuat. Desain daerahnya hampir seperti ini juga. Jadi kita jalan-jalan di sini, lihat ada apa? Apa ya? Nggak ada. Sejujurnya tempat ini memang layak dikunjungi, tapi waktuku sangat buruk karena hujan. Atau daerahnya memang bagus ya untuk tinggal di sini, buat ganti suasana santai cocok sih. Tapi kalau buat foto-foto juga sebenarnya nggak terlalu cocok. Cocok nggak ya? Jadi kalau ngikutin rencanaku sih rasanya enggak, tapi buat tempat tinggal iya. Soalnya orang bisa tinggal di sini, terus nanti bisa jalan-jalan di jalur-jalur ini, bisa habis 2 sampai 3 jam jalan kaki. Oh iya, bisa juga naik perahu di sungai besar di sini. Tapi sepertinya kebanyakan yang datang ke sini, seperti yang aku tanya-tanya, katanya yang baru menikah, kadang juga selebriti, dan memang daerah ini sebagai tujuan untuk jalan-jalan. Oke, aku tadi nggak sadar masuk ke lumpur, jadi mending aku mundur dulu. Syukurlah, untung kakiku nggak kena air. Aku nggak tahu ini bangunan apa, tapi kayaknya mewah banget. Nggak tahu, enak nggak buat foto di sini? Masuk aja, lihat ada apa. Apakah yang ini, Kak? Ada tai lalat di situ. Ah, ini kamar-kamarnya. Jadi sebenarnya siapa aja bisa nyewa di sini. Oh, aku tadi tanya soal harga. Kamarnya muter-muter ya? Ada kamar? Oh iya, aku ngomongin harga dalam rial Saudi. Ada yang 800 rial, ada juga yang 700. Kamu bisa ambil satu suite besar juga. Bisa sampai 1.000 atau lebih. Ini kamar lain deh.
Di sini ada kamar mandi sendiri juga. Jujur aja, kamar mandinya lebih gede dari kamar tidurku sendiri. Hidup orang kaya tuh beda banget. Dulu dan sekarang, maksudnya orang kaya zaman sekarang nyewa kamar orang kaya zaman dulu. Oh, ini lorong-lorong yang tadi aku bilang, mirip banget sama Venesia di Italia. Tempatnya keren banget sumpah. Pengen sih nyawa di sini, tapi jujur aja budgetnya lumayan. 3 hari bisa 3.000, banyak banget, bener-bener banyak. Tapi emang layak kok. Iya, layak banget. Tempatnya bener-bener keren. Ah, aku mau istirahat sebentar. Nanti lanjut lagi ngerekam. Sedang buffering. Tapi sekarang aku mau naik mobil. Untungnya ada kendaraan buat yang nggak mau jalan jauh. Soalnya suasana kayak gini emang susah buat jalan kaki. Mereka kasih kamu mobil ini, maaf, maksudnya bukan dikasih begitu aja, ada sopirnya juga. Jadi ini juga bangunan ya, ada kamar-kamar untuk disewa, ada juga suite besar. Tapi sekarang aku mau ke tempat yang baru. Pakai mobil yang tadi aku sebutin itu, namanya mereka sebut Jeep nih. Dipakai di Filipina, di jalanan umum dan di mana-mana. Dan yang sekarang ini, mobil ini ada di sini. Jadi ini yang kita pakai jalan tadi. Ini mobilnya, ya, bisa muat banyak orang, sekitar 20 sampai 25 orang. Oh, ternyata mobilnya udah penuh, nggak ada tempat, jadi aku nunggu yang berikutnya sambil jalan-jalan di sini sampai mereka balik lagi. Jadi, mobil ini sampai jumpa teman-teman. Sekarang aku mau jalan ke dekat danau, jalan kaki aja. Nunggu mobil bisa makan waktu 15 sampai 20 menit. Lalu mereka bilang, "Nggak apa-apa, kamu bisa jalan-jalan sendiri." Jadi aku jalan aja secara acak sampai aku lihat-lihat sendiri, jadi aku bisa eksplorasi sendiri, nggak harus naik mobil. Mobilnya harus bareng sama grup yang kamu bawa. Kapan pun mereka jalan, kamu harus ikut. Dan begitu terus panjang perjalanan, maksudnya. Pengajaran mekanik itu bagus, coba bayangin kalau kamu sewa di sini. Bangun pagi, jalan-jalan di sini, rasanya kayak di Venesia, tapi bukan di Venesia. Lautnya deket banget sama kamu. Aku nggak tahu apakah ada yang bisa berenang di laut atau enggak, tapi dalam kondisi kayak gini, dianggap lagi banjir. Sekarang nggak ada yang berani berenang, ombaknya tinggi, dan anginnya kenceng. Ada musik di sini? Enggak, kita lihat ada apa ya. Aku tahu musik ini. Ini musik orang kaya. Aku sering dengar musik ini di film-film klasik yang lama itu. Nah, bangunan yang ada di depanku ini hotel yang tadi aku bilang. Ini dia hotelnya. Sekarang aku tinggalin patung-patung ya. Atau berhala, aku juga nggak tahu namanya apa, pokoknya benda-benda orang kafir gitu. Yang penting ini hotelnya, ini jembatannya. Jadi danau ini perahu biasanya lewat di sini, tapi sampai sekarang aku belum lihat satu pun perahu. Nanti aku coba naik perahu sebentar kalau bisa, tergantung cuacanya juga. Tapi emang danau ini didesain untuk perahu, bukan cuma buat hiasan, bener-bener untuk perahu. Di sini, seperti yang aku bilang tadi, mobil ini buat kamu yang pakai transportasi umum. Tentu saja, nggak semuanya sama persis. Setiap mobil desainnya beda-beda. Lihat di sini, mereka bikin satu yang klasik. Ada logo Rolls-Royce-nya.
Nanti kita lihat bagian dalamnya. Jadi ini buat pengunjung, pengunjung naik di sini dan mereka diajak jalan-jalan di area ini, tapi ini yang paling besar yang pernah aku lihat sampai sekarang, warnanya juga. Oke, oh di sini ada air mancur lagi. Teman-teman, aku suka banget sama air mancur, bener-bener cinta sama air mancur. Aku suka banget air mancur yang seperti rumah-rumah orang Suriah zaman dulu. Kayak di serial Baba Alhara, air mancur seperti ini yang aku suka. Jadi secara umum kalau aku lihat air mancur, pasti aku datangin. Air mancur klasik seperti ini yang aku suka. Bukannya model baru yang menari-nari itu. Enggak, aku suka yang model seperti ini. Jadi di sini tempatnya. Ah, sepertinya di sini ada toko-toko juga. Lihat deh, ada air mancur lain karena aku suka. Ayo kita lihat saja air mancur di jalan kita. Oh, di sini ada air mancur dengan 3 kesatria. Lihat deh, tempatnya emang indah banget. Mewah dan keren juga. Memang layak dikunjungi, bahkan untuk menginap di sini. Cuma masih ada beberapa bagian yang iya, masih muda untuk direnovasi dan dikembangin sampai sekarang di tempat ini. Menurutku, cuaca di sini berubah setiap 2 menit. Sekarang jadi panas dan lembab. Kira-kira ada benda apa aja ya di sini? Oke, ada patung-patung di sini. Coba naik perahu wisata yang mengelilingi seluruh kota indah ini. Hujan deras sekali. Moga aman. Jangan sampai perahu kebalik. Sekarang juga mau coba perahu itu. Kita minta sesuatu, rombongan besar, tapi warna airnya keren. Coklat di atas, agak keruh. Tapi jujur aja, nggak ada yang terlalu istimewa sih. Udara di sini bersih banget. Aku hampir menang, tapi hujan deras sekali mengarahku. Situasinya bahaya. Pindah tempat cari solusi agar kamu lebih bijak setelah itu. Karena hujan makin deras. Udah, biar aku aja. Campur aduk, aku menang. Makasih buat hujan deras ini. Pemenangnya yang di sampingku. Beneran, dia santai banget. Bayangin deh, kita udah sampai di tempat ini. Dia barusan bilang di sini. Bro, sama aja. Ayo lanjut buat isi tenaga dulu. Intinya, satu kali lagi. Dan kita berhentiin perahu di tempat ini. Katanya hari ini nggak hujan, biasa aja, cuma badai. Bahkan lautnya juga begitu. Sekarang permukaan lautnya jauh lebih tinggi dari biasanya. Tapi aku kepikiran, gimana perahu-perahu bisa melintas di antara gedung-gedung. Kita lihat di sini ada kantong plastik. Jadi malam-malam, Salma, dan jujur aku rasa wajib banget ke tempat ini, tapi pastiin dulu cuacanya kalau hujan. Ah, jangan sampai lupa. Jadi untuk pemandangannya gimana? Boleh nggak? Di sini kita bisa berenang, dan yang paling seru, laut di depanmu penuh dengan perahu. Gedungnya, kayaknya di salah satu gedung ini orang-orang bisa nyewa, biasa aja. Tapi jujur aku nggak tahu yang mana. Dan di sini dia ngecek aku di meja. Dan sekarang ke tempat lain, kemana? Aku juga nggak tahu. Tapi ya udahlah, mau ribut, dia marah, baju saya basah kuyup. Saya duduk duluan biar kenal fotografernya. Bagus.
Tempat itu akan menderita. Dan aku terkejut melihat apa yang ada di laci ini. Tuberkulosis, tempat malapetaka. Kami mengirim mereka ke tempat ini, di dalam air mancur, di gedung tua ini. Ini dekat dengan orang terkasih yang membawa kita ke sini. Awalnya dia memanggil kami, kemarilah. Entah kenapa dia begitu. Mirip pemandu wisata. Tentu tak wajib ikut dengannya. Tapi kalau mau info lebih, dia ikut pemandu. Katanya, Anda harus melepas sepatu. Dilarang masuk pakai sepatu. Karena tanahnya basah, apa bedanya? Saya nggak tahu. Kualitas gambarnya jernih. Raja ini pernah mengatakan hal ini padaku sebelumnya. Apakah dia tinggal di rumah ini? Jadi, mari kita lihat rumah Ratu Kitkan. Baru kali ini saya tahu kalau Filipina pernah punya sistem kerajaan. Jujur aja ini hal baru buat saya. Mari lihat rumah raja di Filipina. Ada ruangan gelap, entah apa ini. Saya bawa lampu tapi disembunyikan. Jadi agak menyesal. Namun saya tetap memotret sebanyak mungkin. Dan di sini kita lihat ada beberapa gelas, ada nama-namanya. Kayaknya bukan bahasa Inggris ya, saya juga nggak tahu, mungkin bahasa lain. Di bawah payung semua kerajaan lama, bentuk-bentuknya emang aneh-aneh, tapi ya udahlah ya. Di sini ratunya suka kopi ya. Ada gelas-gelas juga, ini dia. Menurut mereka, katanya dia dulu ratu kecantikan. Jadi bukan ratu biasa, cantik banget katanya. Ada juga alat rumah sakit di sini dan patung Maria. Ini rumah yang dulu ditinggali oleh Mariton ya? Tentu saja setelah ratu. Setelah itu ada tokoh lain yang tinggal di rumah ini. Katanya orang ini, dia punya pangkat militer tinggi di kota ini orangnya. Ini istrinya ya. Dan ini ibunya si tentara itu, ini juga istrinya. Foto yang sama tapi nggak terlalu tua karena masih berwarna. Itu hal-hal terpenting dari rumah ini. Selesai udah cerita tentang rumah sang ratu sekarang. Dan ini pemandangan yang bisa dilihat dari rumahnya. Loto, keren. Rumahnya mewah, ada kolam renang di bawah. Wajar, namanya juga rumah ratu, mau berharap apa lagi? Nanya aneh ya, jelas kalau rumah ratu pasti mewah. Tempat ini indah, indah sekali. Maksudku, aku merasa tempat ini memiliki segalanya. Alam, laut, sejarah untuk mereka yang mencintai sejarah. Jadi mereka duduk dan membaca. Dan semuanya di sini tentang orang-orang yang berenang. Dia memang seorang pahlawan. Sekarang udah selesai dari kediaman ratu. Orang yang begitu, gambarnya masih jelas beberapa waktu lalu. Semua lampiran ini ada di sini. Tempat yang sama aja. Ayo kita lihat meja ini. Seperti meja yang dipakai Jamie Lannister buat rapat. Mau jalan? Udah lihat bangunannya? Wah, bener-bener mewah.
Kayak ruang rapat yang digabung sama aula. Di sini ada wastafel, banyak hal di sini seperti ini juga. Seperti yang aku bilang tadi, kadang pemerintah juga pakai tempat ini buat konferensi internasional. Tapi tentu saja gedung ini memang khusus untuk konferensi. Pastinya nggak sembarang orang bisa masuk. Wah, kayunya berat. Jelas banget ini kayu asli. Baik-baik orangnya. Oke, di sini kayaknya ada ruangan. Udah aku kelilingi hampir semuanya. Sisa gedung terbesar yang belum. Pakai apa buat nutupi gedung ini? Entah apa yang salah, biar ku periksa. Aku berhenti karena jalan tertutup, jadi selesai udah. Ada apa nih? Hah? Bisa ketemu? Ya, saya kira ada kostum, saya tidak mengerti, tapi ini semacam drama dan sirkus atau semacamnya. Mari kita lihat. Drama yang baru aja saya ikuti. Mereka memerankan cerita-cerita dari sebuah buku lama, tapi saya nggak tahu itu berasal dari negara mana. Dan tentu aja ke cerita-cerita fantasi, bukan kisah nyata kan? Saya udah tanya. Jadi ada seorang aktris di sini yang memerankan cerita-cerita itu. Ada orang-orang yang emang suka hal-hal seperti ini. Suasana teater ini satu-satunya gedung yang belum saya pelajari dan ada 2 lagi di depan saya. Tapi yang ini tidak ada yang mengunjunginya. Demi Allah, anginnya tidak sampai menerbangkanku. Jadi kita akan cek di sini. Saya kira gedung ini gereja, tapi saya tidak yakin. Ini satu-satunya gedung yang belum pernah saya masuki. Ternyata memang gereja seperti yang saya duga dan mereka sedang melakukan renovasi di dalamnya. Tapi tetap aja orang-orang masih bisa masuk. Gereja tua, tentu saja saya mengunjungi tempat-tempat seperti ini sejak di Paris karena saya suka seni arsitektur kuno. Bukan karena itu gereja, tentu aja. Tapi karena desainnya yang kuno, Chef Konren kayunya, tentu aja semua pintu ini udah tua. Mereka ahli, tidak membuat yang baru, biasanya hanya renovasi saja. Misalnya, cuma dicat ulang, atau dicat seperti ini aja. Tapi lukisan ini udah ada sejak lama. Baiklah, ayo. Sepertinya udah waktunya pergi. Tapi santai aja, aku bawa baju cadangan, soalnya aku tahu cuaca di Filipina. Penting banget kalau keluar pas cuaca hujan dan bakal lama, bawa baju cadangan itu biasa aja kan? Sekarang aku udah keluar dari tempat itu setelah mandi alami di alam. Jujur aja, menurutku tempatnya bagus. Memang benar-benar layak dikunjungi dan cocok banget buat nginep 2 atau 3 hari. Tempat yang pas buat orang-orang yang cari ketenangan, suasana damai. Tempatnya gitu, klasik banget, ngerti gak? Jadi nggak perlu keluar dari tempat itu selama 2 atau 3 hari, gitu.